Putri Purnomosari dengan NIM 20091030281 dari kelas Sosiologi Kebencanaan E3. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi tentang pandangan dan perspektif masyarakat mengenai bencana. Yuk tonton videonya. Sebelum membahas mengenai bencana dan persepsi dan pandangan masyarakat mengenai bencana, alangkah baiknya kita melihat potensi yang ada di Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang bertebaran di wilayah Indonesia, baik yang berada di bawah tanah maupun yang berada di atas tanah. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh letak Indonesia sendiri secara geologis, geografis, maritim, dan geomorfologis. Berbagai letak dan posisi Indonesia tersebut banyak dipengaruhi oleh proses geologis yang terjadi. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki kandungan mineral yang beragam di beberapa tempat, bervariasinya tanaman yang ada di Indonesia, sumber daya ikan yang melimpah, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di antaranya, faktor pertama, Indonesia berada di jalur rangkaian gunung berapi. Rangkaian gunung berapi yang ada di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian gunung api dunia, yakni Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Rangkaian gunung api ini timbul akibat adanya proses atau kegiatan geologis seperti pergerakan tektonik. Adanya rangkaian gunung api ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia karena hasil letusannya dapat membuat tanah menjadi subur. Akibatnya, beragam jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor yang kedua, Indonesia adalah negara yang berada di daerah tropis. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari letak Indonesia yang berada di daerah tropis, yang mana di wilayah Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan beragamnya jenis tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, dan dengan ditunjang tanah yang subur karena banyak mengandung unsur hara akibat letusan gunung api, sehingga membuat berbagai tumbuhan dapat tumbuh dengan cepat dan baik. Faktor yang ketiga, Indonesia berada di daerah pertemuan lempeng tektonik. Indonesia merupakan wilayah pertemuan lempeng-lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Hal inilah yang menyebabkan kondisi geologis dan geomorfologis Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan barang tambang. Faktor yang keempat, Indonesia dikelilingi oleh lautan. Dilihat dari sisi geografisnya, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga dibatasi oleh Laut Cina Selatan yang terletak di sebelah utara. Akibatnya, wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan tersebut. Indonesia tidak hanya dilimpahi dengan kekayaan berupa ragam jenis ikan, tetapi juga bahan tambang. Namun, di balik kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini, menyimpan ancaman yang membahayakan kehidupan masyarakat, yang disebut sebagai bencana. Apa sih yang dimaksud dengan bencana itu? Di
Di sini saya mengambil dua pengertian. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan yang kedua menurut UNISDR tahun 2000. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian yang kedua, menurut UNISDR tahun 2000, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, dari segi ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sebagai sebuah peristiwa fisik, definisi bencana mengandung 3 aspek dasar. Yang pertama, terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak atau hazard. Yang kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Dan yang ketiga, ancaman tersebut mengakibatkan kerugian juga korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Dari semua bentuk bencana yang ada, bencana dapat diklasifikasikan. Adapun klasifikasi bencana berdasarkan jenisnya, ada bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam pada dasarnya adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Adapun bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang seringkali melakukan eksploitasi alam, sehingga memaksa alam berubah ke arah yang dapat merusak alam itu sendiri hingga menimbulkan bencana pada manusia. Klasifikasi bencana berdasarkan waktu terjadinya. Ada bencana alam yang datang secara perlahan, dan ada juga bencana yang datang secara mendadak. Yang ketiga, klasifikasi bencana berdasarkan aspek penyebabnya. Aspek geologi seperti gempa bumi, aspek hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, aspek biologi seperti wabah penyakit, aspek teknologi seperti kecelakaan, dan aspek lingkungan seperti lingkungan yang rusak. Klasifikasi bencana yang keempat adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mengklasifikasikan bencana menjadi 3 aspek. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror. Adapun landasan dalam pengurangan resiko bencana ada 4. Yang pertama, ketentuan atau kodrat dari Tuhan. Bencana pada awalnya dipahami masyarakat sebagai ketentuan atau kodrat dari Tuhan yang harus diterima.
Oleh karenanya, masyarakat kerap kali menerima bencana tersebut dengan sabar dan tawakal. Landasan yang kedua, Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 sebagai dekade internasional untuk redaksi bencana alam. Deklarasi ini merupakan tonggak kesadaran peradaban manusia bahwa manusia harus dapat mengurangi resiko dan manajemen bencana. Pada tanggal 30 Juli tahun 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan resolusi nomor 63 tahun 1999 tentang dekade pengurangan resiko bencana internasional. Dalam resolusi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan strategi internasional untuk pengurangan resiko bencana atau International Strategy for Disaster Reduction atau disingkat dengan ISDR. Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan-kegiatan PBB dalam pengurangan risiko bencana yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi, kelompok kerja lintas lembaga, dan kelompok kerja lintas organisasi. Strategi pengurangan risiko bencana mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah sampai jangka panjang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 2002, resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Dan pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Landasan yang ketiga, Strategi Yokohama. Pada tahun 1994, sebuah konferensi dunia tentang reduksi bencana alam diadakan di Yokohama, Jepang. Dokumen ini merupakan panduan internasional bagi upaya pengurangan resiko dan dampak bencana. Strategi Yokohama menitikberatkan pada upaya untuk melakukan kegiatan yang sistematik untuk menerapkan upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, strategi Yokohama juga menganjurkan dilaksanakannya upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi resiko bencana. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan informasi, motivasi, dan melibatkan masyarakat dalam segala aspek pengurangan resiko bencana. Upaya-upaya tersebut harus didukung dengan pengalokasian dana khusus dalam anggaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan dari upaya pengurangan risiko bencana. Mekanisme anggaran dilakukan pada tingkat nasional, tingkat regional, maupun dalam konteks kerjasama internasional. Landasan yang keempat adalah kerangka aksi Hyogo. Kerangka aksi Hyogo tahun 2005 sampai tahun 2015 mengusung ide-ide untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Dengan memperhatikan beberapa aspek upaya pengurangan risiko bencana, Konferensi Pengurangan Bencana Dunia atau World Conference on Disaster Reduction yang diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2005 di Kobe, menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian lingkungan. Substansi dasar tersebut perlu menjadi komitmen pemerintah, organisasi-organisasi regional dan internasional,
masyarakat, swasta, akademisi, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan substansi dasar tersebut antara lain, yang pertama, memasukkan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, persiapan, dan pengurangan kerentanan bencana. Kedua, pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme, dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara sistematik. Yang ketiga, kerjasama yang sistematik dalam pengurangan risiko bencana, pelaksanaan kesiapsiagaan darurat, dan program pemulihan dalam rangka rekonstruksi bagi masyarakat terkena dampak bencana. Sejarah bencana itu bisa kita ketahui meliputi yang pertama, bencana telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Yang kedua, bukti bencana telah terjadi karena ada catatan dalam kitab suci. Sebagai contoh yang ada di dalam Al-Quran, yakni bencana banjir pada masa Nabi Nuh, bencana gunung meletus pada masa Nabi Lut, kelaparan pada masa Nabi Yusuf, dan bencana hama pada masa Nabi Musa. Yang ketiga, adanya mitos-mitos dalam kehidupan masyarakat mengenai suatu peristiwa. Yang keempat, adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. Dan yang kelima, adanya istilah-istilah bencana dalam kehidupan masyarakat. Istilah-istilah tersebut seperti pagebluk, bala, dan istilah lain dalam bahasa lokal. Masyarakat yang kompleks tentunya memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda mengenai bencana. Adapun pandangan dan perspektif masyarakat mengenai bencana terbagi menjadi 6 pandangan. Yang pertama, pandangan konvensional. Pandangan konvensional ini menyatakan bahwa bencana merupakan sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahapan ini, masyarakat menganggap bencana sebagai sebuah kecelakaan. Tidak bisa memprediksinya, tidak menentu, tidak dapat menghindar, dan tidak dapat mengendalikan. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai korban dan penerima bantuan dari pihak luar. Pandangan yang kedua, pandangan progresif. Pada pandangan progresif menyebutkan bahwa bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam proses pembangunan. Bencana tidak akan berhenti dalam proses pembangunan. Pandangan progresif ini menganggap bencana sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang normal. Sedangkan peran sentral dari masyarakat adalah mengenali bencana itu sendiri. Yang ketiga, pandangan ilmu pengetahuan. Pandangan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa bencana terjadi karena hukum alam. Pada tahap ini, bencana dianggap sebagai unsur lingkungan fisik yang membahayakan kehidupan manusia, sehingga tidak memperhitungkan manusia sebagai penyebab bencana. Bencana terjadi karena kekuatan alam yang luar biasa, sehingga dalam hal ini disebutkan bahwa bencana merupakan proses geofisika, proses geologi, dan proses hidrometeorologi. Pandangan yang keempat, pandangan ilmu sosial. Pandangan ilmu sosial ini berfokus pada manusia. Bagaimana kesiapan dan tanggapan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ancaman adalah alami, namun bencana bukan alami.
Besarnya bencana tergantung pada perbedaan tingkat kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Pandangan kelima, pandangan ilmu terapan. Pandangan ilmu terapan menyebutkan bahwa bencana berdasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. Pengkajian bencana ditujukan pada upaya meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan. Pandangan ilmu terapan ini dilatar belakangi oleh adanya ilmu teknik sipil dan konstruksi. Pandangan yang keenam, pandangan holistik. Pandangan holistik menekankan pada ancaman dan kerentanan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi resiko dan bahaya. Gejala alam akan menjadi ancaman jika mengancam hidup dan harta benda. Ancaman akan berubah menjadi bencana jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Lalu, konstruksi bencana sebagai sebuah peristiwa. Dalam hal ini, bencana dapat dipahami melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, bencana dapat dilihat dari penyebab kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, bencana juga dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Kemudian yang ketiga, bencana juga dapat dipahami dari respon masyarakat dalam menghadapinya. Bencana bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan dan tak terelakkan. Akan tetapi, bencana menjadi bagian integral dalam kehidupan yang rutin dan normal. Alam seringkali memberikan isyarat kepada manusia melalui tanda-tanda seperti binatang, hawa, angin, mimpi, dan hal-hal aneh lainnya. Tidak semua gejala alam menjadi sebuah bencana, bergantung pada kerentanan, baik itu kerentanan individu, kerentanan fisik, kerentanan lingkungan, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan lain sebagainya. Bencana juga seringkali dianggap sebagai ujian untuk menguji keterbatasan daya tahan manusia. Saya di sini mengambil contoh bencana alam gempa bumi dan gunung meletus Merapi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Bencana tersebut menunjukkan kepada kita sederetan kisah pilu mengenai peristiwa bencana yang melanda. Tidak ada yang mengira bencana alam gempa bumi akan terjadi di selatan Yogyakarta, karena prediksi masyarakat, baik prediksi masyarakat intelektual maupun prediksi masyarakat awam tertuju ke utara, dengan tanda-tanda meletusnya Gunung Merapi. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sabir dan M. Pil yang kebetulan berdomisili di Yogyakarta pada saat bencana terjadi, melihat begitu jelas kepanikan masyarakat yang begitu kalut. Masyarakat terguncang dan mewanti-wanti. Getaran gempa masih berulang walaupun kecil dan terus membayangi. Sementara debu dari letusan dan awan panas Merapi terus saja menghujani rumah-rumah warga. Dalam kondisi demikian dapat dilihat perspektif masyarakat Yogyakarta terhadap bencana, baik yang diproyeksi dari sikap, dari pandangan, dan dari perilaku masyarakatnya atas situasi yang ada. Banyak masyarakat Yogyakarta pada waktu itu melihat bencana dalam perspektif mistis karena sulitnya realitas itu diterima. Banyak warga yang menaruh bambu kuning, janur di atas pintu depan rumahnya sebagai tradisi tolak bala atas bencana yang terjadi. Terjadi mitologisasi bencana sedemikian, bahkan lebih marak lagi.
Kebanyakan masyarakat menafsirkan bencana lewat mitos. Kepulan awan panas membentuk Mbah Pitruk yang merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa yang menjulang ke langit dari letusan Merapi misalnya, dianggap sebagai pertanda kemarahan penghuni gunung. Bencana yang semakin parah merenggut banyak korban jiwa akan terjadi dari meletusnya Gunung Merapi dan lain-lain. Kurang rukunnya Kuncen Utara Gunung Merapi dan Kuncen Pantai Selatan pun mengemuka. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.